Integrasi data yang sangat tinggi. BIM bukan hanya tentang menggambar bangunan dalam 3D, tetapi tentang menciptakan satu sumber data yang akurat untuk seluruh siklus hidup proyek, dari perencanaan hingga pemeliharaan. Dimensi BIM membangun dengan efisien, aman, dan berkualitas. Kita akan kenalan dengan 2D BIM, yaitu desain dasar berupa gambar teknis. Di sini kita bisa melihat denah dan potongan bangunan sebagai langkah awal dalam perencanaan. Selanjutnya ada 3D BIM. Di sini kita melihat model bangunan dalam bentuk 3D. Dengan BIM 3 dimensi, kita bisa melihat semua detail arsitektur dari berbagai sisi dan tampak lebih nyata. Pada BIM 4D menambahkan dimensi waktu atau time scheduling. Artinya, kita bisa melihat urutan pembangunan yang direncanakan, langkah demi langkah sesuai jadwal yang sudah diatur. BIM 5D menambahkan informasi biaya atau cost estimation. Jadi, setiap bagian bangunan sudah otomatis dihitung volume pekerjaannya. Jika ada perubahan desain, maka volumenya juga otomatis dihitung ulang, sehingga perkiraan biaya dihitung lebih cepat. Pada BIM 6D, kita memasukkan data tentang keberlanjutan. Dengan ini, kita bisa mengetahui berapa energi yang akan dipakai dan memilih bahan yang ramah lingkungan. Pada BIM 7D, menambahkan data untuk pemeliharaan bangunan. Setelah bangunan jadi, kita punya jadwal perawatan dan informasi komponen bangunan untuk dikelola dalam jangka panjang. Pada BIM 8D, keselamatan jadi prioritas. Kita bisa melihat area berbahaya dan merencanakan langkah-langkah agar pekerja aman saat bekerja. BIM 9D mengintegrasikan prinsip lean construction yang fokus pada pembangunan yang efisien. Tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penggunaan waktu, biaya, dan sumber daya sehingga dapat dilakukan secara lebih hemat. Meskipun pada kenyataannya di Indonesia 9D ini juga belum diterapkan. Jadi itulah BIM dari 2D hingga 9D. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada 10D, 11D, dan seterusnya. Tapi setiap tingkat BIM menambah informasi yang membantu mengelola proyek bangunan dengan lebih baik. BIM bukan hanya metode, tapi adalah masa depan pembangunan. Mari kita lihat bagaimana BIM digunakan dalam sebuah proyek konstruksi nyata di Indonesia, yaitu penataan Pura Agung Bekasi di Kabupaten Karangasem, Bali. BIM 3D pada proyek ini memberikan visualisasi yang lebih nyata pada klien atau pekerja, sehingga komunikasi lebih mudah. BIM 4D dapat membuat simulasi animasi, bagaimana sebuah proses konstruksi akan berkembang dari waktu ke waktu. Pada video proyek ini menggunakan aplikasi Navisworks. Pada BIM 5D, dengan menggunakan aplikasi CubicPros, perhitungan volume dapat dihitung secara otomatis, akurat, dan cepat. Ini adalah output dari BIM 6D. Ini adalah berapa banyak energi yang digunakan dan bagaimana
analisis sustainability. Dan ini adalah contoh dari dimensi 7D pada proyek ini. Semua data terintegrasi dan semua aspek, semua fasilitas serta jadwal maintenance ada pada satu aplikasi yang dapat di-scan dengan barcode. Ini adalah 8D atau safety yang mungkin masih jarang digunakan di Indonesia di tahun 2020. Sekarang kita sampai pada materi BIM sebagai metode revolusioner. Mengenal perangkat lunak di konstruksi digital. Salah satu yang akan kalian pelajari adalah Revit. Dalam BIM, memastikan perangkat lunak memainkan peran penting untuk proyek dapat direncanakan dan dikelola secara efisien. Dari sekian banyak perangkat lunak yang mendukung BIM, kalian akan mempelajari beberapa di atas. Dalam BIM, memastikan perangkat lunak memainkan peran penting untuk proyek dapat direncanakan dan dikelola secara efisien. Dari sekian banyak perangkat lunak yang mendukung BIM, kalian akan mempelajari beberapa di atas. Dalam BIM, memastikan perangkat lunak memainkan peran penting untuk proyek dapat direncanakan dan dikelola secara efisien. Dari sekian banyak perangkat lunak yang mendukung BIM, kalian akan mempelajari beberapa di atas. Salah satu aplikasi yang akan diperkenalkan dan dipelajari yaitu Revit. Salah satu menjadi pilihan utama untuk dipelajari karena merupakan software BIM yang membantu merancang bangunan 3D lengkap dengan data material, struktur, dan biaya. Revit juga terintegrasi dengan AutoCAD, sehingga memudahkan kolaborasi di dunia konstruksi modern. Revit juga memungkinkan koordinasi antar disiplin ilmu, seperti arsitektur, struktur, dan mechanical electrical, serta plumbing, membuat kalian siap berkolaborasi dalam proyek besar. Dan ini adalah contoh aplikasi Navisworks yang diupload pada Revit. Selain itu, Revit dapat menghasilkan visualisasi 3D yang realistis dan dokumentasi otomatis untuk mempersiapkan kalian dalam pekerjaan di dunia konstruksi yang semakin berbasis teknologi. Kali ini kalian akan mempelajari tentang clash detection atau deteksi bentrokan. Analisis dampak benturan menggunakan clash detection dan proyek konstruksi. Clash detection adalah proses mendeteksi clash atau benturan dalam model 3 dimensi, seperti pipa yang bertabrakan dengan balok atau kabel listrik yang tumpang tindih dengan plafon. Deteksi awal ini memungkinkan perbaikan sebelum tahap konstruksi dimulai. Dalam Revit, clash detection dilakukan dengan fitur koordinasi model, yaitu menghubungkan semua elemen dari disiplin yang berbeda, misalkan struktur, arsitektur, dan MEP ke dalam satu model koordinasi, lalu diproses untuk si clash. Dengan clash detection, kita tidak hanya memastikan model bebas dari kesalahan, tapi juga meningkatkan efisiensi konstruksi di lapangan. Hasilnya, proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Dalam pembelajaran kali ini, kita telah mengeksplorasi BIM, sehingga kalian dapat membayangkan konstruksi virtual sebelum konstruksi fisik dibangun. Sehingga dapat disimpulkan bahwa BIM dapat mengurangi ketidakpastian, meningkatkan keselamatan, menyelesaikan masalah, dan mensimulasikan serta menganalisis dampak potensial yang mungkin timbul sebelum proyek konstruksi dimulai. Bagaimana menurut kalian? BIM dapat mengubah cara kita menangani proyek konstruksi di masa depan? Apakah ada tantangan yang mungkin muncul dalam implementasinya? Sekarang, coba diskusikan dengan teman kalian. Setelah selesai berdiskusi, ayo uji pemahaman kalian dengan mengerjakan soal latihan yang telah disiapkan. Soal ini akan memperkuat konsep yang telah kalian pelajari dan memastikan kalian siap menerapkan BIM di dunia nyata.
Selamat mengerjakan. Selamat, kalian telah menyelesaikan materi BIM ini dengan baik. Sampai jumpa di materi berikutnya.